Sama. Coba. Dari awal dulu. Tadi pertama tentunya kita harus bertanya dulu lah, apa itu TypeScript gitu. Bagi yang belum tahu gitu. Nah, kalau diambil dari websitenya itu, TypeScript is a strongly typed programming language that builds on JavaScript, giving you better tooling at any scale. Jadi maksudnya apa? Jadi dia itu JavaScript, itu kan semacam JavaScript, cuma dia itu berhubungan dengan typing system, gitu. Dikasih typing system. Jadi ya bisa diartikan itu kalau TypeScript ini itu JavaScript cuma dikasih static type. Nah, maksudnya static type itu gimana? Jadi mungkin kalian pernah lihat nih dua bahasa ini ya, Java dan C++. Dua-duanya kan nih kalau nulis variabel atau apa gitu kan, kalau misalkan call function gitu kan type-nya harus spesifik gitu. Nah, itulah yang disebut dengan static type. Ya sebenarnya lebih tepatnya bukan itu sih, tapi ya gambaran mudahnya tuh begitu. Pas di coding, kalau salah type nanti dia bakal error gitu. Nah, simpel gitulah. Terus kenapa TypeScript? Nah, langsung aja tunjukin aja kali ya, atau ntar ada sejauh ini mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Static type-nya sama kayak Java. Saya pernah belajar Java. Ya nggak sepenuhnya sama, mirip-mirip lah kira-kira. Cuma bedanya karena TypeScript ini ekstensi dari JavaScript, jadi sebenarnya dia itu ada support untuk ngelepas typingnya. Jadi ada ini. Tapi nanti dibahas nanti. Kenapa kita harus pakai TS dibanding JS, Mas? Nah, ini nanti dibahas di sini gitu. Kenapa TypeScript? Kenapa nggak pakai JS aja gitu? Apa JavaScript dan TypeScript bisa digunakan dalam satu file? Ya itu nantilah. Mungkin fokus dulu ke materi, nanti biar mereka nanya di Slido gitu. Oh iya juga. Nanti biar kekumpul. Oke dah. Kita langsung aja ke coding. Tapi pertanyaan pertama sebelum coding, saya ingin bertanya, adakah yang tidak nyaman kalau melihat light mode? Saya kasih tunjuk deh kalau light mode gimana. Jadi dikasih warning ya. Yang dan ini sangat senang menggunakan light mode. Banyak ternyata yang pakai light mode. Tangan jir saya. Ada juga ya Mak ya. Saya kira saya sendiri. Warning nih. Light mode supremacist. Udahlah, dark mode aja lah, kasihan biar matanya tidak perih ya. Nanti nggak bisa ngoding lagi. Waduh. Psikopat yang pakai light mode. Wah. Saya psikopat ternyata. Visual Studio ya, Visual Studio Code. Oke. Langsung ke Go Live. Ya harusnya sudah terlihat ya, takutnya nggak kelihatan. Kelihatan nggak teman-teman? Loading, oke. Kita tunggu dulu aja sampai selesai loading. Iya, di aku juga ini Hakdan. Loading coba. Loading ya. Coba kalau diganti ke screen coba ya. Iya, enter screen coba. Screen. Azab dark mode tuh. Terlihat? Kelihatan nggak? Aman. Terang guys. Oh iya. Ininya belum, Discord-nya belum. Sabar. Lupa. Nah, udah tuh aman mata kalian guys. Sorry guys. Ini saya buka OBS, belum saya record ya. Kocak juga. Biar sekalian saya dapat rekaman langsung. Oke.
Jadi pertama misalkan kita tadi kan kenapa TypeScript tuh? Misalkan kita punya project kecil-kecilan gitu, project front end kecil-kecilan gitu. Kita mulai dari index.html, terus bikin body ya, untuk nggak misalkan buat nunjukin gambar lah, kita bikin kayak H1 tunjukkan gambar gitu. Terus di sini ini IMG-nya nanti kita fill ID ABC gitu misalkan. Terus di sini button ID tombol gambar gitu kan misalkan. Habis itu misalkan kita import. Ini untuk gambaran kecil aja. Kita di sini bukan bikin project HTML. Kita bikin CSS. Nah, misalkan kalian punya kode function fetch data from server gitu kan, misalkan. Terus itu di sini URL-nya gitu-gitu. Terus nanti ini nge-return URL gambarnya gitulah ibaratnya. Return data atau data dari server yang isinya gambar gitu, misalkan image. Terus ini link gitu, HTTPS bla 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 bla. Terus kita pengen dia tuh ditunjukin ke kita akan ID ABC kan, ABC. Nah, kita kreatifkan dulu. Enggak deh, langsung aja image aja, ini kita jadiin image biar cepat aja. Nah, misalkan kita pengen supaya pas ditekan tombolnya itu kan muncul gambar kan, add event listener, klik. Nah, intinya nanti kan fetching gitu-gitulah ya. Habis itu kita tunjukin gambar. Nah, pas kita bikin kode kayak gini, itu kan kita image-nya nih, bentuk datanya kan image gitu-gitu nih. Kita tunjukin cuma satu gambar. Ya kan, fetch data from server. Itu gambar nih. Itu ngambil dari data.image. Nah, harusnya kan nanti muncul lah ya di browser, kira-kira begitu. Nah, yang jadi masalah adalah misalkan ini tuh nih kode ini ya, kode production atau kode yang kalian, misalkan kalian nih bekerja di suatu perusahaan gitu. Kalian punya kode front end seperti ini gitu. Nah, tiba-tiba klien minta kalau image-nya ini harus support banyak image. Nah, otomatis kalian harus ubah bentuk objeknya kan. Nah, kalau di sini sih gampang. Kita tinggal images, taruh array gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika misalkan kita punya kode yang besar banget, kayak misalkan punya banyak file abc.js, def, f.js. Nah, ini akan menjadi masalah di mana ketika misalkan banyak file yang pakai images dan kita nggak tahu di file mana aja yang pakai. Jadi kan kita harus mengubah manual tuh satu-satu. Nah, itulah yang menjadi akar masalah kenapa TypeScript ini itu ada gitu. Karena kalau misalkan kita ubah di satu file, itu kita harus ngecek, kalau misalkan ada perubahan, itu kita harus ngecek setiap file yang make. Dan itu gampang, karena di JavaScript ini kan dia itu nggak strict ya. Jadi kita nggak bisa langsung dapat file mana yang error, file mana yang salah gitu, yang mana yang kurang, yang mana yang type, yang ininya salah, isi datanya. Nah, begitulah kenapa adanya TypeScript itu, agar memudahkan ketika misalkan harus ada mengubah data gitu kan. Misalkan contoh, ini kan harusnya images nih udah nih, cuma di sini masih image. Nah, kalau misalkan kita pakai TS, itu harusnya ini tuh kena error. Ini gara-gara bisa jadi 0 ya, cuma ini harusnya enggak. Nah, ini kena error. Kenapa? Karena image gak ada. Nah, kenapa ini bisa jadi alternatif yang lebih baik daripada JS? Karena kalau di TS itu kita bisa bikin satu file yang isinya
bentukan data dari si objek ini, terus pakai bentukan datanya di sini sebagai type, lalu nanti langsung kedetek di list sininya file mana error aja, yang mana aja yang error. Nah, itulah kenapa adanya TypeScript itu. Agar supaya kalau misalkan ada perubahan data, itu jadinya gampang diubah. Jadi langsung tahu lah errornya di mana, itu salah tipe di mana, perlu di paste di mana aja. Itu pas ada perubahan requirement dari misalkan klien atau satu tim gitu. Mungkin lanjut ke PowerPoint slideshow-nya kali ya. Tadi kan kenapa TypeScript gitu. Nah, menggunakan TypeScript. Di sini kita langsung kasih demo aja pakai TypeScript. Nah, sebelum itu kita pasti perlu dulu lah tool yang tepat agar kita bisa pakai TypeScript. Yang pertama apa? Kode editor pastinya, karena kita perlu taruh kode. Nah, itu yang kedua ya Node.js. Node.js installnya di mana? Ada di, kalian cari aja Node.js. Ada nih Node.js. Terus download aja nih yang ini, download node.js.lts. Nah, dia ngedownload. Teman-teman ada yang lagi ngedownload? Kalau ada berarti ditunggu dulu kali ya. Atau pada nonton doang. Bangun pakai start teleponnya. Oh, langsung dari LDP berarti lancar lah ya internetnya kira-kira. Kayaknya langsung aja ya, dan biar nggak kemalaman. Oh, harus udah make tuh, udah pada make. Ya. Banyak yang udah ya, berarti kita langsung aja ke demo coding. Bikin project front end dan back end. Biar kita bisa langsung lihat perbedaannya tuh di mana gitu. Oh, gini aja dah. Shift left. Nah, kita mulai dari, misalkan kita bikin full project backend dulu dah, mulai dari backend. Di sini kita cd backend kita L plus biar kelihatan lah. Nah, hal pertama pastinya kita perlu nge-inisialisasi project. Terserah namain apa, saya sih ngikut aja versionnya, ikut default, description-nya terserah kalian mau naruh deskripsi projectnya apa, entry point-nya indeks, entry point-nya. Nah, entry point ini sebenarnya bisa kita khawatirin nanti kita perlu ubah, tapi ya kita ambil aja yang udah ada gitu, index.js. Status comment enggak, git repo enggak, keywords juga, author-nya terserah kalian taruh nama kalian atau nggak usah juga apa-apa. License-nya bisa dikosongin bisa nggak, yes, terserah kalian intinya. Nah, kita udah punya nih pf.json. Nah, hal selanjutnya kita perlu install TypeScript gitu ya. Installnya gimana? Kalian bisa, kalau misalkan mau dipakai di banyak project ya, kalian bisa pakai dash global. Cuma saya sarankan menggunakan dash save dev. Jadi supaya orang yang mungkin nanti ngerjain project kalian gitu, misalkan kalian bareng teman gitu, itu nggak perlu install di environment mereka sendiri, mereka tinggal npm i terus install TypeScript gitu. Nah, npm i save dev TypeScript. Nah, ini bakal nge-install TypeScript kan, udah tuh TypeScript. Terus kita install Express. Nah, sekarang kita untuk mulai bikin projectnya, kita bikin aja file namanya index.ts ya. Nah, di sini kita mulai ngoding. Pertama kita ambil dulu express, const express equals square express.
Fonts apps non-expose ini kenapa nih? Oh iya, pertama harus diinstal dulu Typing is Not karena dia nggak bawaan. npm di lihat dev add type/not. Nah, habis ini udah nggak error, I guess. Require call maybe put on the port fire. Bentar, kenapa ya? Save, keluar, masuk lagi. Fonts express equals require. Oh, kayak saya tahu kenapa. Coba kita pertama bikin class config dulu buat kasih tahu kalau kita itu ngoding compiler options. Kalau kita tuh module resolution, ini tuh buat ngasih tahu kita ngambil modulnya tuh dari mana, pakai metode apa. Kita pakai metode not. Nah, oke, require dah kan bisa. Terus kita bikin app-nya app.get misalkan slash, kita mau bikin aplikasi kayak tadi nge-show gambar misalkan slash API slash image ya, bisa rec res, terus kita kasih res, kita kasih gambar ke user images, image 1, image 2, image 3 misalnya. Dah. Terus gimana kalau di index test? Apakah bisa langsung dipakai? Enggak, kita perlu compile dulu. Inilah salah satu perbedaan JavaScript dengan TypeScript juga, di mana TypeScript perlu dikompil ke JavaScript terlebih dahulu supaya bisa dipakai sama Node.js-nya. Caranya gimana? Langsung aja run tsc index.ts. Kalau nggak bisa berarti pakainya npx tsc index.ts. Nah, jadi itu index.js hasilnya. Ini adalah kode hasil dari compile dari TS ke JS. Nah, ini baru kita bisa pakai. Cara pakainya seperti biasa, not index.js. Ya, saya lupa untuk ngasih listener ke app-nya. App.listen 3000. Kan. Nggak, kita kasih rendah biar console.log. Nah. Oh ya. Udah, kita build lagi. Habis itu baru not index.js. Udah berjalan nih. Nah, terus kita bikin front end. Sekarang kita index.html kayak tadi. Terus misalkan A1 lagi, tunjukkan gambar. Terus ini button ID btn tampilkan gambar, ini div gambar. Nah, ini buat nanti naruh gambar-gambar kita ambil. Nah, sekarang kita di sini di front end-nya juga kita butuh install TS buat nanti nge-compile. Jadi kita pindah ke front end. Terus kita install lagi TypeScript. Add types, jangan lupa diinstal juga note typingnya. Udah ke install, terus kita bikin file index.ts. Dari sini kita baru ini types note sebenarnya nggak perlu ya, karena kita di front end, jadi kita nggak perlu type note typing. Tapi ya udah,
dokumen get element by ID. Tadi ID-nya itu btn untuk yang terus function gini sih dot add event listener. Oh ya betul, ini tadi harusnya error karena dia bisa null. Nah inilah striknya TypeScript, dimana kalau misalkan null ini kan bisa aja nggak bisa diakses, takutnya error. Nah makanya dia ngasih warning. Itu tinggal dikasih tanda tanya aja buat ngasih tahu kalau ya emang sengaja biar ini tuh otomatis di handle kalau misalkan null nggak nge-run ini. Terus ini klik function, terus kita ambil elemen div yang buat ngumpulin gambar, div equals document dot get element by ID. Jadi nama elemennya adalah gambar. Nah terus kita kasih tanda seru. Tanda seru ini buat apa? Buat ngasih tahu kalau dia itu udah pasti nggak null. Ini juga bisa berlaku ke sini. Gitu. Karena kan kita tahu bahwa pasti udah ada elemen yang ID-nya gambar. Jadi kita nggak perlu lagi pakai tanda tanya, nggak perlu lagi auto handling. Nah terus baru kita di sini fetching async function, terus const rect equals await fetch localhost API images. Terus kita jadiin object void rect JSON terus for. Nah di sini objek ini harusnya bentuknya any. Kalau kalian belum setting TypeScript-nya, dia sih harusnya ini nggak error const image of object images. Nah cuma kalau misalkan TypeScript pada umumnya tuh ini harusnya kena error kalau misalkan di konfigurasi strict. Ya, cuma di sini karena project kecil-kecilan kita nggak bakal pakai strict. Image element, create element, sini bikin elemen, src-nya ngambil gambar, append child. Dah. Terus kita coba run kan cd plus cd back and npm npm node index.js. Nah terus kita buka indeks HTML yang ini ke browser, tampilkan gambar. Harusnya ada 3 gambar kosong di sini. Kalau nggak muncul, kita cek di sini elements nggak ketampil. Kita coba troubleshooting guys bersama div append child. Oh iya, belum diimport JS-nya, right? Script JS, nggak index.js dong. JS. Terus kita, kita belum build yang di front end. CD front end. Terus kita build dulu tsc index.ts. npx tsc index.ts. Berarti jadinya index.js. Nah, harusnya kita ke sini, kita akan tampilkan gambar. Apakah jadi 3 elemen kosong di elements? Enggak juga, jadi import dot slash, right? Dot slash index.js. Terusnya work. If not, then kenapa ya? Saya troubleshooting dulu ya. Gambar btn dan ID btn get element by ID btn ethical listener klik function dan gambar. Oke, element src. Apakah cara saya atau coba gini kali ya, kita kasih console.log request. Itu
Kita buat ulang. Udah habis. Oh, saya nambahnya tadi di JS kocak itu. Cloud request receive misalnya. Oke. Oh, udah kita coba sekalian dibagi. Oh, dia nggak kena request. App express. Oh, gara-gara saya udah install Express kan udah. Kenapa ya? Mungkin teman-teman di sini ada yang menyadari kesalahan saya. Sama-sama bingung. Di page REST.json for 3000 kan. Get slash API slash image. Masalah URL tadi. Benar. Atau gini aja kali ya, slash aja biar nggak bingung. Coba slash. Terus kita rebuild. Slash Getting slash atau event listenernya yang nggak ketambah. Event listenernya nggak ketambah. Coba misalkan kita async function kita taruh luar. Fung kalau misalkan fung. Terus ini on click. Coba apa nih? Fung is not defined. Oh, nggak ke define tuh. Course harusnya sih bukan karena course. Apa gara-gara mungkin ini kali ya? Gara-gara bawaan behaviornya atau belum saya build right. Lupa lagi pakai CTF. Function duplicate function. Ada kasa info. Oke, banget. Coba. Enggak lain ya. Pun terus kita run pun. Oke, at least dia mengkontak, cuma ya kayaknya karena CORS to fetch mungkin harus kita install course dulu kali ya. Atau di fetchingnya no course. Gimana cara solve-nya? Allow access from the original null has been blocked now. There is present on the requested resource. If an object response
Ini set request mode to no course. Kita kasih ini aja kali ya, np kita install course aja di npm i course. Cons course app.use course. Run. Terus kita ya udah di run, kita coba request lagi. Nah, udah muncul gambarnya. Nah, kira-kira penggunaan TypeScript tuh begini. Kalau ini kalau di production harusnya dikasih dalam bentuk objek gini, terus dikasih interface. Kira-kira gitulah. Ya sebenarnya secara langsung TypeScript ini nggak jauh beda. Kalau mau jauh beda mungkin kita bisa pakai interface supaya ngasih tahu bentuk dari si objek, itu image string. Lalu kita kasih sini response. Lalu kalau misalnya kita tambahin key apa gitu baru dia error. Kira-kira gitu penggunaan TypeScript. Nah, gak jauh dari image missing. Oh, responsnya ini tabrakan sama respons dari bawaan. Respons. Ada. Kira-kira gitulah penggunaan TypeScript secara sederhana. Gak jauh beda, cuma lebih kelihatan kalau misalkan kita pakai opsi strict. Kita coba misalkan pakai opsi strict gitu. Misalkan strict itu true, karena kalau di banyaknya project tuh, nanti langsung muncul errornya bawah tuh. Rec implicitly has an any type. Kenapa gitu? Karena sebenarnya Express ini kita belum install typingsnya. Jadi makanya dia nggak tahu tipenya apa. Makanya dianya error karena dia itu any, asalkan jangan any. Itu ini declare tapi nggak dibaca. Kira error. Biasanya sih dipakainya begitu dengan strict terus supaya lebih ketat penggunaannya. Ya kira-kira gitulah penggunaan TypeScript. Dah, sepertinya masuk ke pertanyaan saja kita. Untuk akses pertanyaannya lewat Slido aja tuh tadi. Nah. Iya, di Slido, lewat Slido. Gitu. Diklik aja ya, Dan. Nah, link itu. Okay. Ya, buat teman-teman yang mau nanya, bisa langsung kirim pertanyaannya di Slido ya. Takutnya kalau berapa langsung saya jawab aja ini atau gimana? Iya, silakan. Oke. Seberapa banyak pengguna TS di industri IT dalam negeri dan luar negeri? Banyak. Kalau misalkan Anda buka lowongan pekerjaan luar gitu ya, itu banyaknya bukan banyak ya, tapi ya bisa dibilang banyak lah. Dominan itu if you can use TypeScript, mereka prefer TypeScript itu. Karena kan kalau misalkan dalam teamwork itu dia lebih gampang pakai karena ya tadi kalau misalkan ada perubahan bisa langsung tahu. Dan juga yang kedua, jadi udah otomatis kalian bikin docs karena kalian bikin type itu udah langsung tahu bentukannya tuh begini tuh. Gampang itu. Izin bertanya dalam build target dalam TypeScript config ada ES 2020, ES Next, etc. Lalu untuk modul ada AMD, Comment.js dan ES Next. Perbedaannya apa ya? Iya, ada banyak. Tadi sih saya nggak bahas ya. Ini orangnya kayaknya udah tahu TS. Kira-kira gitu. Sesuai namanya S2020 Next ini itu ngasih itu untuk ngasih tahu versi ECMAScript berapa yang pengen dipakai. ECMAScript itu apa? ECMAScript itu spek yang dipakai sama JS untuk ngasih tahu JS ini minimal harus punya fungsi apa, tipe apa gitu.
Nah, terus untuk modul AMD, Common.js, dan ES Next. Itu untuk kalau cara ngimport modulnya. Kayak misalnya tadi kan kita pakai require. Ini namanya Common.js, dan inilah yang jadi default Node.js selama bertahun-tahun sampai akhirnya ada datang ES6 atau ES 2015 yang bisa dipakai ES Next. Dia itu syntax itu import gitu, import. Nah, kalau ini cara ngimport ES Next, kira-kira bedanya tuh gitu. Apakah TS ini standalone programming language dari JS dibuat oleh developer yang sama? Dan apakah TS ini masih bisa menggunakan runtime dan framework dari JS? Kalau standalone dia standalone programming language dari JS. Enggak, dia bukan dibuat sama developer yang sama. TS ini dibuat sama Microsoft, sementara JS itu pertama ditemuin sama siapa ya, lupa, intinya employee Netscape. Netscape, oh I don't know, I forgot, intinya beda lah. Microsoft dibuat sama senior designer programming language. Dan apakah TS ini masih bisa menggunakan runtime dan framework dari JS? Bisa, karena kan TS itu ekstensi lah atau penambahan untuk JS, dimana dia itu cuma ngasih typing. Jadi makanya kalau misalkan nge-run kode JS itu sebenarnya basically sama aja, nggak ada bedanya harusnya. Bisa ulangi kah Bang yang bagian package sama index.ts-nya? Ulangi maksudnya ulangi jelasin atau gimana nih? Coba, tadi saya lihat namanya kayak di Discord. Jelaskan Bang, coba. Tahapannya. Package.json, tahapan untuk bikin filenya. Ya Bang, tadi kelewat gara-gara kliennya nge-freeze. Intinya cara bikin package.json-nya kalian tinggal biar kelihatan dah, biar lebih gede. npm init aja, npm init. Nah, nanti dikasih banyak pertanyaan. Terus saya kasih langsung dari folder yang blank aja dah, biar jelas. abc cd abc. Nah, npm init, disinilah dibikin file package.json-nya. Package name boleh apa aja asalkan nggak ada huruf kapital. Tahu saya, versionnya boleh kamu isi apa aja, description-nya juga, entry point-nya index.js itu file utama untuk run, file pertama yang bakal di run. Atas comment terserah Git repository, kalau misalkan ada repository isi. Keywords-nya bisa apa aja, author-nya bisa nama kalian atau dikosongin, terserah. Kalau saya taruh aja. License-nya juga terserah, kalau nggak peduli tentang license udah kosongin, yes. Isinya gitu. Terus tinggal bikin index.ts aja untuk kita gitu. Kalau list modulnya apa aja Bang untuk front end dan back end? Oh, yang dipakai buat project tadi. Tadi butuh package-nya itu saya tadi untuk di back end itu butuh pertama di save dev ya, itu tentunya butuh TypeScript. Lalu sama butuh add type/node. Kenapa butuh ini? Karena buat ngasih typing fungsi-fungsi Node.js. Kan aslinya sebenarnya ini tuh bukan bagian dari TS. Nah, kita pakai add type/node buat ngasih tahu kalau fungsi require ini itu ada, bukannya nggak ada. Soalnya TypeScript itu secara default itu prioritasin ke front end, makanya pas di sini harusnya ada dokumen tuh. Kira-kira gitu kalau tanpa add type/node. Ya, ketinggalan sesi nih, apakah ada recordingnya? Tahu saya sih ada dari saya sih ada record, cuma di tengah-tengah. Apa kelebihan TypeScript bandingkan dengan JavaScript murni?
tadi udah saya sebut, cuma saya sebut lagi. Kalau TypeScript itu misalkan kalian ada perubahan kecil gitu. Kalian minta perubahan kecil yang tadinya misalkan image-nya banyak, jadi harus cuma nge-implement satu image. Nah, kalau misalkan kalian makainya di satu file doang kayak gini, ya ini mah gampang, cuma tinggal diganti. Nah, cuma kalau misalkan kalian bekerja di perusahaan yang bikin kodenya tuh banyak gitu, kayak bejibun lah. Nah, ini tuh bakal jadi masalah karena kalian harus ngecek file satu-satu itu, file mana aja yang pakai image, habis itu udah benar belum, harus dibenerin belum. Nah, itulah yang jadi masalah. Nah, inilah kenapa TypeScript itu ada untuk nge-solve masalah tersebut. Sekaligus untuk supaya kalau misalkan kalian typo kayak misalkan A, B, C, D, E, F, G, atau misalkan dari tadi mau ngetik console.log jadi console.io gitu, itu langsung kena ini gara-gara ini. Biasanya nanti bakal tuh property of does not exist on type console. Nah, enaknya tuh gitu, jadi langsung dikasih tahu kalau saya typo. Snippetsnya pakai apa bang? Tadi kelihatan ada auto complete-nya deh. Kalau yang ini nih yang tadi ada abu-abunya. Saya kan konsol. Kalau ini pakai GitHub Copilot. Ini tadi udah jawab. TypeScript ini diperuntukkan untuk apa ya bang? Ya tadi supaya tipe datanya itu lebih Anda lebih dihukum kalau misalkan salah tipe, intinya gitu aja lah. Kalau misalkan JavaScript biasa kan mau nulis misalkan node itu misalkan 1 minus 2 gitu. Kalau gini kan nggak dihukum ya salah tipe. Nah, kalau di TypeScript baratnya Anda tuh dihukum salah ngomong dikit, salah tipe dikit tuh dihukum sama si TypeScript ya gitu. Nah, melihat dari cara penerapan barusan, TS itu berarti programming language yang dieksekusi dengan cara compile. Apakah tidak bisa menggunakan interpretation? Sebenarnya ada tool yang namanya TS Node, cuma dia in the background itu sebenarnya dia compile secara langsung. Tahu saya dia itu kayak compile. Iya, dia harus di-compile, dia nggak bisa interpret. Namanya juga akan pakai static typing. Sama kayak Java atau C++, dia itu harus di-compile dulu ke JavaScript. Apakah JavaScript dan TypeScript bisa digunakan dalam satu file? Bisa lah, karena kan TypeScript itu perluasan dari JavaScript. Jadi sebenarnya kalau misalkan nulis JavaScript di TypeScript itu anggapannya udah kode TypeScript gitu, gampang itu lah gitu. Bisa jelaskan alur get data plus looping gambarnya bang? Ya tadi mana kodenya tadi ya, tadi image, harusnya kan ini images tadi saya buat. Intinya sebenarnya sih ini masuknya ke bukan materi TypeScript ya, ini masuknya ke beda lagi, cuma saya jelasin aja. Ini kan images nih, ini objek yang bakal dikasih ke requester to app.get slash. Nah, dia ngasih ke yang request objek ini. Nah, nanti si front end, which is here front end, itu pas dia nge-fetch ke sini, dia terima dalam bentuk objek yang kayak gini, slash images. Nah, itu ini si array-nya, terus di looping sama dia buat bikin elemen, terus ditaruh, gampang gitu. Kalau JS docs itu gimana bang? Kan bisa juga tuh ngasih tahu type-nya, kapan pakai TypeScript dan kapan pakai JS docs. Jadi gini, kalau JS docs itu dia itu cuma ngasih buat intelligence, dia nggak ngasih tahu kapan misalkan ada salah type terus error. Itu bedanya JS docs sama TypeScript. Karena sebenarnya aslinya itu JS doc itu bukan sebagai sintaks buat typing ya. Dia itu sebenarnya sesuai namanya, dia itu untuk tool yang namanya JS doc. JS doc ini buat bikin dokumentasi
mengimplementasi JS secara otomatis. Tahu saya, documenting JavaScript with JS docs. Ya ibaratnya gitulah. Nah, gitu. Jadi dia itu bukan kayak TypeScript yang ngedictate secara benar-benar strict, ngasih tahu kalau ini type-nya harus ini. Enggak, JS itu cuma ngasih tahu kalau ini type-nya kemungkinan ini. Nah, cuma saya nggak bakal ngehukum kamu kalau kamu salah type. JS doc itu gitu. Beda ya TypeScript sama TypeScript. Bagaimana project structures yang baik untuk step TypeScript di sisi front end dan back end? Kalau saya sih biasanya ya pakainya tuh ini tuh jangan ditaruh di langsung gini. Kalau saya biasanya taruh di folder yang namanya src gitu. Terus baru isi filenya di sini. Nah, terus naruh typings gitu-gitu kayak interface itu di folder berbeda namanya typings. Habis itu index.ts. Index.d.ts. Ekstensi d.ts ini buat apa? Untuk ngasih tahu kalau ini tuh cuma file khusus untuk deklarasi tipe. Itu interface ABC. Nah, terus ini baru pakai type ya gitu-gitulah. Intinya file-file yang lain di luar itu tuh baru ditaruh di luar komponen gitu-gitu. Kalau saya biasanya strukturnya tuh gitu. Apakah bisa TypeScript auto compile saat di save? Setahu saya bisa pakai ini, pakai sabar. Setahu saya ada opsinya, namanya tuh TypeScript --watch. TSC --watch gitu. TSC watch index.ts. Enggak, px TSC --watch index.ts. Ya harusnya. Oh, ini salah folder. Backend, nah. Backend cd.slash backend. Terus kita px tsc --watch index.ts. Harusnya sih dia auto compile pas kita starting compilation on watch mode. Jadi kalau misalkan kita ubah kodenya save tuh langsung starting incremental compilation found zero errors watching for file change tuh. Terus kita ubah lagi dia tuh langsung compile, bisa gitu. Saya pernah dengar TypeScript dekorator, kira-kira implementasi yang tepat untuk di saat apa saja ya. Saya nyaranin kalau misalkan di kode yang kecil ya, kalau misalkan kamu gak mau ribet, mendingan jangan pakai, bukan jangan ya, dekorator itu kalau misalkan kalian punya kode yang bisa ngubah behavior atau perilaku dari class, tapi class yang pengen diubah perilakunya tuh banyak. Jadi dia itu ibaratnya kayak function, sebenarnya sama aja kayak function. Jadi pakainya tuh pas misalkan udah benar-benar butuh aja, banyak class yang perlu diubah. Kayak misalkan bikin rute handler untuk express gitu, tapi dalam bentuk tiap-tiap file. Nah, itu bisa pakai dekorator supaya otomatis bikin properti yang dibutuhin. Itulah gampang. Kapan pakai TypeScript dekorator? Bentar. Ini otomatis ke update kan harusnya. Ada lagi kah? Harusnya barisin kali ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi bisa di-send ke Slido. Saya baru selesai belajar HTML CSS. Apakah saya bisa lanjut belajar TypeScript tanpa belajar JavaScript dulu ya? Saya sarankan JavaScript dulu supaya dapat gambaran. Enggak sih, karena kan yang penting itu runtime ya sebenarnya, bukan TypeScript. TypeScript itu lebih ke arah developmentnya. Jadi kalau misalkan Anda baru belajar, saya sarankan itu tahu tool base-nya dulu, baru flavor atau tambahan gayanya dulu. Baru tambahan gayanya. Jadi supaya tahu terlebih dahulu lah, ibaratnya gitu. Kayak TypeScript ini cuma tambahan opsional, nggak perlu, cuma skill yang bagus untuk diketahui. Nggak harus banget tahu, cuma sangat disarankan untuk dipelajari.
Ya, buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan, monggo. Buat yang masih baru-baru belajar TypeScript, boleh banget ditanyain lagi. Iqbal kalau masih ada yang dibingungin. Tadi Iqbal udah dijawab belum, Yakdan? Yang mana tuh? Apa pertanyaannya? Yang I am Jawir. Di chat Discord. Oh ini, Bang mau nanya nih perbedaan JS sama TS yang paling bagus yang mana ya? Perbedaannya apa TS sama JS-nya yang bagus? Kalau mungkin menurut dari perspektif Yakdan gitu. Kalau menurut Yakdan, apa perbedaan mendasar JS terus bagus yang mana? Apakah dua-duanya bagus gitu menurut Yakdan? Oh ya, perbedaan mendasarnya itu tadi kita bisa naruh typing kayak misalkan nih, kita kasih tahu kalau bentukan objek ini itu harus mengikuti interface respon, blueprint respon. Nah, bukan blueprint ya, intinya ibaratnya kerangka dasarnya itu harus ngikutin si respon. Jadi kalau misalkan kita ngasih properti di sini, dia kan ada properti ABC, tuh bakal dikasih error. Properti ABC is missing in type image string, but required in type response. Nah, itulah perbedaan mendasar dari TypeScript. Jadi mana kalau salah dikit, kurang properti dikit, di error lah, intinya dikasih error supaya nggak bisa dikompil. Kalau ditanya bagusan sama JS sama TS, saya lebih prefer TS karena udah kebiasa. Cuma ada beberapa pertimbangan ya. Tadi saya sebenarnya belum ngomong. Kalau pertimbangan penggunaan TS itu adalah bahwa tadi yang pertama harus dikompil. Yang kedua itu dia jadinya lebih dia itu ada makan waktu buat bikin interface dan lain-lain dulu. Cuma harusnya nggak makan waktu sebanyak itulah ya, nggak makan waktu banget daripada bikin kayak misalkan nama kelas di CSS gitu kayak di HTML. Jadi ya menurut saya mendingan TS. Kira gitulah perbedaan mendasar dan kenapa apa yang lebih bagus, apa yang mana yang lebih bagus. Lido, apakah lagi? Tanya dong, mau move dari JavaScript ke TypeScript fundamental yang harus dipahamin dan kepake banget di TypeScript apa ya Bang? Yang paling basic aja. Oh iya, saya belum bahas sintaks basicnya selain interface. Jadi selain interface ini kan buat ngasih tahu objek. Nah, kalau misalkan kita mau ngasih tahu stringnya harus gimana? Kita pakai yang namanya type. Ini itu salah satu sintaks khusus TS juga. Maka misalkan image itu harus dalam bentuk image, terus dikasih angka baru .jpg. Nah, habis itu baru di sini image array. Nah, terus img tuh nanti dia bakal kena error karena img itu nggak sesuai dengan image, harus angka .jpg. Ini itu salah satu kelebihan sintaks TS yang lain. Ada lagi 6, dia itu sebenarnya nggak beda kayak objek, cuma bedanya valuenya harus dari sini. Kayak misalkan const str image 6 equals. Nah, ini kan sebenarnya ada yang valuenya image 1.jpg. Cuma dia bakal error karena nggak sesuai sama salah satu image 6. Dia harus pakai key-nya, walaupun sebenarnya valuenya itu basically sama aja. The image 1.jpg. Kira-kira yang basic-basicnya tuh gitu. Compile project TypeScript menggunakan TSC, waktunya sangat lama Bang. Kalau menggunakan SWC nggak ada type checknya, kira-kira pakai apa lagi ya? Selain SBuild sama SWC yang saya tahu Sukres, cuma nggak tahu deh itu ada type checknya juga apa enggak. Cuma ya namanya juga type check ya, jadi harus dicek satu-satu. Itulah yang kenapa TSC lebih lambat. Cuma lebih strict, itu kelebihannya. Jadi ya ada plus minusnya. Kalau misalkan
Jadi saya sarankan gini aja, kalau misalkan deploy ke GitHub pakai TSC, kalau misalkan di production build-nya pakai sbuild atau swc aja, gitu. Jadi supaya lama di checking GitHub-nya, tapi pas di production build-nya nggak lama, gitu. Saya sarankan sih gitu. Mas bayar si bang, masih keluar bang, maaf telat. Ini jadinya kalau mau belajar TS harus belajar JS dulu atau bisa langsung ngechat JS dulu. Mending JS dulu karena runtime yang lebih utama daripada development. Produknya harus jadi dulu daripada enggak sih. Utamain jadinya produk, jangan yang lain-lain dulu. Jangan yang nggak kelihatan sama klien gitu, sama user. Jadi fokus ke kode dulu. Fokus, makanya JS dulu saya sarankan. Ada lagi yang bertanya, silakan, mungkin bisa disend ke Slido. Ya, buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, monggo dikirim ke Slido Sabi, di chat Discord juga nggak apa-apa. Yuk. Atau kalau masih kurang paham tadi sama live codingnya, bisa ditanyakan lagi. Saya tanyakan lagi. Mungkin kalau misalkan penyampaian saya terlalu cepat, bisa diminta coding lagi. Nah, mungkin lah ini tadi gimana ya bang? Soalnya tadi kecepatan gitu. Saya baru join, apakah ada dokumentasi? Ada. Dokumentasi apa? Oh, dokumentasi ininya. Sessionnya ya. Ada. Di mana nanti setelah sharing session ini selesai baru di-share. Soalnya mesti di edit dikit dulu. Oke, saya ada pertanyaan nggak? Buat TypeScript. Apa tuh? Itu tuh, ya siapa tahu saya yang baru join ada pertanyaan. Oh, di mana? Oh, di Slido. Bang, mau nanya untuk penggunaan infer dalam TypeScript itu gimana ya bang case-nya? Infer ya, infer itu jadi misalkan kamu punya function, bukan function sih. Kamu punya type nih, type misalkan kamu pengen functionmu nerima promise gitu, take promise. Ada yang resolve promise itu, resolve promise. Dia ngambil suatu promise itu string lah ya, promise. Nah, terus dia pengen ngambil tipe yang di sini supaya otomatis keluar di sini. Gitu. Kan nggak mungkin toh kita pakai any terus, jadi makanya kita bisa pakai infer buat ngambil type yang ada di dalam sini. Caranya gimana? T gitu kan, T ini T. Bukan T. Ini enggak gini. Ini promise. Terus kita ambil tipe yang ada di dalam promise-nya pakai R. Terus saya sih gini, atau per R. Oh enggak, gini Teng. Harus bisa ke type dulu, type unpromise misalnya, unpromise. T. Nah, dia itu ngambil type yang ada di dalam si promise, type argumen yang ada di dalam promise dijadiin R, terus hasilnya R. Jadi T extends promise gitu. Ini terus akan ini T, ini unpromise T. Has to return thing, return await
promise. Habis T. Oh ya. Iya, ini kan return await ya. Intinya gitulah. Kira-kira. Jadi dia ngambil type yang ada di dalam promise. Di dalam promise supaya keluar. Jadi kalau misalkan kita cons a resolve promise gitu. Tuh ini as any as unknown as to a number. Itulah invert. Dia ngambil type argumen yang di dalam di extend. Bang, itu pakai Copilot ya, dapatnya gratis kah pakai akun mahasiswa? Iya. Kita pakai sepertinya, wah bisa kapan? Malah bahasan Copilot ya. Gitu. Ada yang masih mau bertanya, silakan send ke Slido. Yo, yang mau nanya monggo lewat Slido Sabi, lewat Discord juga Sabi. Pertanyaan lagi, Bang, kenapa harus TypeScript dan apakah mempermudah atau mempersulit? Jawaban pendeknya, kenapa harus TypeScript? Karena capek kalau misalkan ada pergantian spek atau pergantian spesifikasi dari klien. Misalkan pengubahannya cuma harus ganti nama objek kecil gitu, tapi kan kalau misalkan pakai JS kan kita nggak dapat error kalau misalkan salah property. Jadi kita harus ngecek satu-satu file dan kalau itu kan nggak enak kalau pakai JS. Nah, kalau TypeScript sekalinya salah di satu file, sekalinya diganti satu file, kalau misalkan salah di file lain itu langsung kena error dan dikasih tahu TypeScript filenya mana aja yang error. Dan apakah mempermudah atau mempersulit? Kalau menurut saya, secara pengalaman saya pribadi mempermudah. Cuma pertimbangannya itu tadi, yang pertama harus dikompil, jadi nunggu waktu lagi setiap kali perubahan. Cuma kalau tadi pakai opsi watch, sebenarnya bisa lebih cepat. Sama pertimbangannya satu lagi adalah kamu makan waktu sedikit untuk bikin typingsnya dulu, untuk bikin tipe-tipe datanya dulu, baru ini. Makanya ya bisa dibilang ada plus minusnya lah. Minus di plus di development bagian ini, kalau misalkan ngubah file jadinya lebih gampang tahu error mana, tapi cuma kamu harus makan waktu untuk bikin type dulu supaya bisa tahu type-nya gimana harusnya, ibaratnya gitu. Yang mau tanya lagi, kita tunggu sampai jam 9:30. Ini Nen lagi typing. Oh, kirain mau nanya. Iya. Oh, jadi GitHub Copilot itu bisa tuh submit ke GitHub Edu, terus masukin identitas pelajar, nunggu approve. Nah, kalau misalnya kayak gini nih,
bisa nggak sih nggak keterima? Maksudnya tuh nggak di accept gitu. Kalau misalnya kita Kalau saya mau. sih bisa karena waktu itu teman saya pernah nge-apply ke nggak accept, sedih juga. Oh, meskipun dia asli mahasiswa juga bisa ketolak. Iya, Ketolak. bisa ketolak. Ketiga kali malah teman saya baru sekali. Oh, Kalau dulu mah sebenarnya gampang, cuma makin kesini makin strict dia. oke. Oh, dulu masih kayak ada keringanan, terus kalau makin kesini makin lebih banyak syarat gitu ya. Iya, betul. Foto identitasnya buram tuh. Kalau yang mau daftar kitab Copilot, pastiin foto identitasnya cerah. Jangan buram. Pada akhirnya bisa karena apa? Kalau Yagdan sendiri langsung diterima gitu ya? Atau sempat ketolak? Alhamdulillah iya langsung keterima. Walaupun sebenarnya saya kan pakai rapot SMA ya. Saya udah kuliah gitu. Cuma tetap keterima alhamdulillah. Oh, ini ada pertanyaan nih Yagdan. Alasan untuk tidak pakai TS, Bang? Alasan untuk tidak pakai TS. Yang pertama tadi makan waktu untuk bikin typingnya dulu. Yang kedua, compile butuh waktu untuk compile. Alasan tadi kalau untuk tidak pakai TS ya, gini deh, kalau tidak pakai TS bagusnya tuh kalau misalkan projectmu cuma kecil dan kamu buru-buru. Bagusnya kalau kamu buru-buru fokus aja JS. Udah, kalau misalkan kamu kerjain sendiri ya. Kalau misalkan project kuliah nih harus cepet-cepet kelar. Oke udah JS. Kalau kamu nggak mau pusing-pusing tipe data gitu-gitu, udah biarin. Ya gitu, Vesarain. Berarti TS Benar. untuk project skala menengah ke besar. Iya betul. Oh, berarti kalau beginner gitu, JavaScript aja gitu ya? Iya, kok nggak balik lagi ke tadi kayak TS itu opsional, cuma bagusnya dipelajari untuk kalau misalkan ya gitu lah biar kalau masuk ke ranah teamwork, ke ranah kerja kan teamwork gitu, nah bagusnya dipelajari dulu. Biar langsung tahu lah, oh gini TypeScript. Nah, gitu ya teman-teman. Yuk, yang masih kepo-kepo, guys. Bingung mau nanya apa lagi. Bebas. Tanggapanmu tentang drama TS tahun lalu Bang? Saya nggak terlalu ngikutin drama bahasa gitu-gitu. Saya nggak tahu, infokan konteks Bang. Infokan konteks. Oh, ini ada pertanyaan dari Hans Putra, Bang Yakdan. Untuk type checking, adakah library khusus atau wajib pakai dari TSC? Sejauh ini sih type checking ya. Saya belum kepikiran library lain apa karena kan ya TSC udah nge-type checking ya. Kenapa harus pakai tool lain? Ya nggak tahu. Ya belum tahu lah. Saya kira-kira bisa bilang ada tool lain apa nggak buat khusus untuk type checking. Taunya cuma kalau misalkan build. Kalau build doang tahu. Selain TSC bisa ES build, bisa SWC tadi yang sebutin atau Sucres. TSC dan build tadi apa ya? Sempat lihat bentar tapi telah soalnya. Iya, tadi ngebahas tentang builder bukan builder. Aplikasi atau program yang buat ngebuild program TS. Soalnya TSC ini lama nih compile-nya. Nah, alternatifnya ada gak? Ada tadi pakai SWC atau ES build. Cuma nggak ada type checkingnya. Itu aja kekurangannya. Untung aja nggak bisa TS jadi aman. Cobain Sen. Say ke front end. Kalau nggak salah di salah satu proposalnya malah JS yang mau ditambah tipe data. Yang katanya mau di delete JS, jadinya cuma TS yang fungsional. Maksudnya gimana tuh? Jadi yang jadinya full strict terus kan?
Oh, jadi semacam compiler gitu ya. Di JS juga ada kalau begitu kayak Node.js. Kalau untuk compile gitu ada. Namanya tadi kan SWC, SWC. Cuma selain itu ada juga yang namanya Babel. Itu compiler, bukan compiler, bundler lah. Yang dulu dipakai sama React. Cuma sekarang kayaknya banyaknya udah pada beralih dari Babel. Karena yang pertama lebih lambat daripada SBoot sama SWC. Yang kedua karena udah Internet Explorer dari itu deprecated, jadinya existence Babel sebenarnya udah kurang. Sedang itu. Jadi entah kalau nggak salah di salah satu proposalnya malah JS yang mau ditambah tipe data. Jadi sebagian besar tooling data TypeScript di bring ke native. Oh, jadi langsung build ke native gitu maksudnya. Ya, kalau menurut saya mendingan dipindahin jadi beda ini sih. Jadi beda tool daripada dijadiin TSC harus ke native langsung. Karena satu masalah compatibility. Kedua, udah gimana ya? Udah sih, kayaknya itu doang deh. Menurut saya, masalah compatibility aja. TSW itu apa bang? TSW. TWS Ini ya, kali. W. TWS tuh yang headset. Iya sih, TWS. Apa nih? Ini teman saya sebenarnya nih yang bertanya. Alternatif TSC kan ada ES build. Habis itu apa bang? Tadi Babel. Cuma tadi lambat. Habis itu apa? Oh ya, SWC. Satu lagi SWC. Ngatur-ngatur build gitu. Emang di mana bang? Masih belajar CSTS. Kan tinggal run doang terminal kayak biasanya. Work baru dengar gitu kan. Kayaknya cari lagi di internet keywordnya test compiler gitu. Iya, iya bisa dibilang gitu. Bukan bisa dibilang test build ya compiler sih lebih tepatnya ya compiler, cari aja test compiler tes compiler gitu. Perbedaan Babel dengan builder lain apa bang? Saya nggak terlalu ngulik builder gitu ya, jadi kurang tahu. Saya cuma tahu perbedaannya speednya doang sih. Saya nggak terlalu merhatiin dalam-dalam lah. Cuma kayak kalau Babel itu dia ini bisa kayak tool-toolnya gitu bisa diimport ke HTML, jadi bisa otomatis dikompil langsung di runtime. Cuma ya nggak bagus tentunya. Yo, yang mau tanya lagi, Gas. Sensi mau nanya apa, Sens? Kayaknya panjang ini. Kayaknya ngetik banget nih. Aduh. Itulah kita nggak usah berekspektasi ya. Karena kenyataan itu kadang transpile ke JS. Bubble dia fungsinya utamanya barang belat. Oh, bubble kepanjangan dari barang belat. Bisa. Yo, yang mau nanya lagi, ini ada several people are typing. Yes. Apakah dengan menggunakan Node.js akan mengkhianati koneksi.php? Bahasanya mengkhianati, guys. Mengkhianati, kasar juga bahasanya. Jadi kasihan sama PHP. Ya secara terpaksa ya, tapi kalau enggak sih, ya terpaksa lah. Kalau misalkan harus pakai Node.js, kan ngapain berbahasa? Ya, Babel itu lebih kompatibel ke browser lama. Ini ada TypeScript tadi dikompil menggunakan npx tsc. Kalau menggunakan Boon bisa nggak? TypeScript tadi dikompil menggunakan npx tsc. Kalau menggunakan Boon bisa nggak? Bisa.
Cuma kan ya bisa, Deno bisa, Bun bisa. Cuma kan dulunya sih harusnya sih kompatibel sama Node ya. Jadi harusnya sama-sama bisa. Paling enggak nih, kalau Bun kan langsung di runtime ya. Saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyoba Bun. Belum nyoba-nyoba. Iya, kalau Bun kan harusnya langsung di execute, tahu saya. Jadi nanti ini bisa konfigurasi webnya sesuai dengan label, kan run on alt env. Yoi. Bun punya transpiler bisa ngebul juga tuh. Ntar deh saya nyoba-nyoba Bun. Thank you Bang Ben. JS ini sebenarnya agak males diikutin perkembangan stacknya, pusing. Dikit-dikit update dulu, new stack, new tool. Ya. Mending udahlah, stay aja. Yang penting duitnya realistis ya. Yang penting jadi produk, dapat duit. Duit adalah yang penting. Kalau dulu mah saya bilek, saya tuh di PHP banget. Cuma saya pikir-pikir, karena PHP udah banyak tool, iya juga ya, duit lebih gampang. Oh, jadi alasan pindah ke TypeScript, lebih mengulik TypeScript karena itu ya, dan alasan utamanya. Iya. Karena realistis guys. Tapi menurut Yakdan, project-project yang yang beginner friendly buat teman-teman yang mau aplikasiin TypeScript itu apa contohnya? Kayak project awal gitu ya? Ya, tadi Yakdan sendiri dulu awal-awalnya belajar TypeScript kayak bikin project apa? Kalau saya sih agak lain ya. Kalau saya bikin Discord bot, awalannya agak lain. Cuma biasanya tuh umumnya ya itu tadi bikin aplikasi Express kalau backend, Express kecil-kecilan pakai database gitu. Jadi supaya kerasa typing untuk database-nya, tipe-tipe data dari database-nya itu gimana, pengimplementasian data, pengimplementasian type. Kalau untuk front end ya bisa project apa aja sih, yang simple aja kayak fetching gitu buat bikin validasi data kayak tadi. Oh iya, sedikit disclaimer, tadi kan pakai typing ya. Nah, itu pas kita naruh type, misalkan kayak taruh di function gitu, function A, B, C, A string. Nah, ini udah pasti ke validasi gak Bang? Kalau misalkan A-nya itu string, jadi di runtime perlu worry lagi apa enggak? Iya, perlu worry lagi. Ini karena ini dikompil ke JS, jadi ujung-ujungnya ya sama aja kayak JS. Dia itu nggak, TypeScript ini nggak nambahin checking data type di JS akhirnya, jadi tetap aja kalian harus validasi kan, misalkan type of A sama dengan string bla 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 gitu. Itu kalau misalkan kalian bikin kayak backend. Nah, itu gitu. Dia itu nggak nambahin otomatis validasi yang kalian punya. Kalian punya. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan nih, dan biasanya pakai tech stack apa Bang kalau proyekan pakai TS? Tech stack ya, saya nggak terlalu ngikut tech stack, kayak nggak terlalu ngikut ya. Saya ya tech stack yang saya tahu cuma MERN, MERN, MongoDB, Express, React, Node. Jadi saya biasanya pakai itu doang sih. Itu ya saya. Oh iya, Yakdan bikin Discord bot itu pakai TypeScript jadi. Iya. Soalnya kan biasanya mostly orang-orang bikin Discord itu pakai Python sama JS. Lebih enak lah pakai TypeScript gitu. Atau lebih ribet? Ya, kalau di saya ya balik lagi tadi karena udah kebiasa jadinya nggak terlalu susah lah pakai TypeScript. Udah kayak hembus nafas, buang nafas. Ya. Ini ada pertanyaan nih. Stack apa Bang kalau boleh tahu? Sekarang Yakdan lagi pakai
pakai Most apa? project saya atau most Most project globally? dan Kalau globally saya nggak ngikutin. Kalau most project saya tadi kemarin lebih banyaknya React, Next.js, MongoDB, 3 ini doang. pakai React ya, pakai Next.js nggak? Next.js itu replace React doang atau replace backendnya juga? Katanya Next itu full stack. Iya, dia replace backendnya, cuma kalau ya tergantung. React ya, bukan Next.js ke Next itu replace back doang. Kok bisa replace backendnya juga? Kalau misalkan tadi kalau misalkan bikin backend ya, ini kan pakai kalian di Next.js-nya, supaya nggak dua. Coba kalau enaknya pakai backend backend berbeda, saya saranin mungkin dari Next.js pindah ke Vite, pakai Vite, terus baru bikin backend yang terpisah. Ya gitu ya, saya ngomong-ngomong soal body score, cara agar body score on 24 jam gimana caranya Bang? Wah ini agak menyimpang ya dari materi, tapi mungkin Sabi dikasih kisi-kisi dikit ya Glenn. Ya ini pertanyaan yang banyak ditanya, kenapa? Karena bot Discord di Discord kan banyak yang 24 jam, tapi PC kita sendiri tidak kuat 24 jam, yang ada prosesor membakar diri. Nah, solusinya apa? Di hosting ke server. Sama seperti web juga. Intinya project Discord bot itu sama backend itu sama aja. Butuh server buat di-run supaya dia bisa run terus. Tuh. Ya gitu ya, Lishow. Sama-sama Hans. Yuk yang mau nanya lagi yuk. By the way, Yakdan minum dulu, Sabi mungkin dari tadi nonstop. Udah barusan malah. Oh barusan, oke. Di Slido ada yang baru nggak? Yakdan, siapa tahu ada yang ngirim di Slido. Nggak ada ya? 20 menit Oh, berarti lewat chat semua. Udah ada pindah Discord lebih gampang. Yuk, siapa tahu ada yang lagi ada apa mungkin lagi ngerjain project TS, lagi ada error, Sabi tanya langsung live. Mumpung ada forum langsungnya. Nah, maaf daripada di chat JavaScript TypeScript kadang suka slow respon kan. Jadi kan di sini yang dijawab. Iya. Beda aku penasaran deh, kenapa Yakdan lebih suka pakai live mode dibanding dark mode? Dulunya saya suka dark mode, cuma akhirnya saya cobalah gitu kan light mode apa sih, emang kenapa sih nggak enaknya light mode kok pada nge-meme gitu, what the fuck. Karena akhirnya saya nyoba gitu, lama-lama kelamaan ya udah kebiasa. Ya udahlah light mode aja. Oh, ada yang bilang nih pakai light mode karena kemungkinan kesalahan coding yang bikin performa menurun. Apakah begitu Yakdan? Pasti kemungkinan kesalahan coding yang bikin performa menurun. Mungkin light mode itu biar mengurangi kesalahan coding kali maksudnya. Ya, mungkin menurut Bang Ahmad Yakdan, permasalahan apa di TypeScript yang masih sekarang jadi masalah untuk TypeScript itu sendiri yang mungkin kayak kepengen salah satu dan menurut Bang Ahmad Yakdan, permasalahan apa di TypeScript yang masih sekarang jadi masalah untuk TypeScript itu sendiri yang mungkin kayak kepengen salah satu di fitur di bahasa lain bisa saya coba mencerna bentukan bahasanya nih. Yang permasalahan apa di TypeScript yang masih sekarang jadi masalah? Oh gini, mungkin apa problem dari TypeScript sendiri yang sampai saat ini ntar dulu. Sensei gimana sih? Ntar.
permasalahannya apa di TypeScript yang masih sekarang jadi masalah untuk TypeScript itu sendiri? Yang mungkin kayak kepingin salah satu fitur bahasa lain bisa dites. Mungkin alasannya kenapa TypeScript belum jadi bisa supaya berbaur dengan bisa bahasa lain. nge-support fitur di bahasa lain ya? Iya. Iya mungkin. Fitur bahasa lain bahasa lain yang ada di TS. Ada berapa fitur di bahasa lain yang ada di TS? Cuma pertanyaannya ini ya tadi apa permasalahan untuk implementnya? Nah, kenapa itu sulit diaplikasikan mungkin? Ibarat kayak kepengen jadi fitur, tapi jadi masalah di TS itu sendiri. TS itu sendiri belum kepikiran ya apa yang dikehalang sama gara-gara TS itu sendiri. Ini pertanyaan yang cukup sulit. Perlu ditelaah. Belum kepikiran sih apa yang bikin ini. Masalahnya yang bikin ketutup potensial ya itu lebih banyaknya di runtime, bukan di developmentnya yang ngebatasin possibilities. Ya itu ya Sensei. Oh ini deng, satu tadi dekorator. Baru ingat dekorator sendiri belum bisa otomatis ngasih type. Itu nggak tahu masalah kayaknya sih masalah gara-gara dia nggak bisa otomatis enggak sih karena dekorator itu basically function return, cuma dia langsung nggak langsung ngubah tipe datanya kayaknya sih gara-gara kalau di dekorator itu langsung mengubah by reference. Aduh gimana jelasnya, susah. Kayaknya sih bukan masalah TS itu. Bingung juga saya. Iya nih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apa semua fitur dari JS ada di TS? Basically ya, justru malah TS ada tambahan dari JS. Maksudnya tambahan fitur yang nggak ada di JS. Basically jadi yang ada di JS itu ada di TS, tapi yang ada di TS beberapa nggak ada di JS gitu. Iya. Contohnya apa nih Kak? Tadi E6 kayak I6 tadi, nah ini I6. Ya sebenarnya ini di JS juga bisa sih diimplementasiin sendiri pakai objek gitu. Kayak objek cons sama aja basically, cuma bedanya itu lebih strict. Iya sih sebenarnya nggak ada yang eksklusif. E6 sih yang eksklusif sih. Oke itu ya Wow Gaming. Lanjut Bang, kalau bikin library pakai JSTS gimana Bang ya? I don't know, bikin library gimana? Itu lebih general lagi pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara agar tetap termotivasi ketika stuck ngoding? Saya seduh kopi 3 kali tetap nggak ngaruh, malah kepikiran, tapi belum ketemu solusinya. Kalau Yagdon sendiri nih, gimana kalau lagi stuck ngoding? Tipsnya? Stuck ngoding, ya stop ngoding dulu. Karena udah belum waktunya kepikiran solusinya. Stop dulu mending, stop. Makan dulu, minum dulu, mandi dulu. Kalau seduh kopi mah justru bukannya bikin lancar ya, justru malah yang pertama fungsi kopi kan bikin bangun ya, bukan untuk bikin pintar. Sama ya ini malah kepikiran. Karena efek kopi itu, ya efek kafein itu bikin ada gimana ya, munculin worriness gitu, setahu saya. Jadi makanya malah kepikiran. Dan ya makanya kalau pusing jangan minum kopi. Ya tadi kalau yang saya sendiri ya tadi makan, minum, istirahat. Nanti istirahat biar fresh lagi. Rebahan tiba-tiba kepikiran, oh iya solusi yang tadi gini, berdiri langsung duduk lagi ngoding lagi. Rebahan berdiri terus duduk ngoding lagi. Gitu ya Gunawan. Lanjut. Apa pemula yang belum ngoding bisa loncat langsung ke TypeScript tanpa belajar JavaScript terlebih dahulu? Ini tadi udah ditanyakan ya.
Oh, ini kalau yang belum bisa ngoding adalah, sih belum. Cuma bisa aja. Bisa aja, cuma ya sih bisa aja. Bagusnya sih JS dulu. Karena Iya. biar nggak pusing tentang typing. Itu. Jadi kamu bikin produknya dulu gitu. Tes optimal bang. Yoi betul. Kalau mentok tanya WPU banyak sepuh. Ya, bisa ditanyain ya guys. Yo, yang masih ada pertanyaan. Aku bingung dengan jadwal kuliah yang padat, terus pekerjaan 9 to 5. Aku bingung buat ngatur waktu buat ngoding. Beberapa hari ini aku udah jarang ngoding atau kerjain project. Dan balik ngoding. Kuliah yang padat, pekerjaan 9 kali, 9 to 5. Bingung juga ya, saya masalahnya nggak pernah kuliah sambil kerja, jadi nggak tahu ininya gimana. Tapi kan, ya saya nggak tahu lah gimana kalau ngatur jadwal, nggak jago. Kuliahnya nggak ngoding bang, iya juga. Kuliahnya apa emang? Ya. Kenapa teh? Ya, siapa tahu di sini ada yang bisa ngasih tips tuh buat yang bisa apa sih kerja kuliah balance, kerja kuliah normal balance apa lah. Ya mungkin di sini ada yang freelancing. Tahu gimana caranya? Nah, itu benar-benar GG sih kalau bisa sampai. Saya juga pengen tahu nih soalnya. Gimana cara ngaturnya? Saya ingin belajar tes tapi bingung karena belum termotivasi. Apa? Berikan motivasi Yagdan supaya Rauf bisa. Aduh, nggak tahu ya kalau motivasinya gimana? Kalau Yagdan sendiri dulu belajar TS motivasinya apa? Karena teman make. Project teman banyaknya pakai TypeScript. Jadi supaya bisa ikut berkontribusi ke project open source-nya teman, saya harus belajar TypeScript. Itu yang motivasi saya untuk belajar. Oh iya, Yagdan ada ini ya, project open source ya? Iya, cuma udah jarang sih ngerjain open source sekarang. Oh iya teman-teman, kalau mau ini kontrib ke Bellshed bisa banget ya. Kalau izin bertanya apa di dunia kerja yuk pakai TypeScript atau JavaScript udah cukup. Tergantung yang kamu apply, dalam negeri, luar negeri, instansi pemerintahan apa bukan. Kalau instansi pemerintahan biasanya PHP sih, tapi ya kalau pakai JavaScript justru udah cukup. Kalau di perusahaan-perusahaan kayak luar atau perusahaan-perusahaan gede, TypeScript mendingan. Bang, cara dapat klien nggak tahu, berdoa. Ikhtiar dan doa lah ya. Iya. Iyalah, kalau doa doang tapi nggak ada usaha ya, it's nothing gitu loh. Ya nggak? Iya. Lupa saya. Project aneh cuma website pribadi. Magang bisa pakai SCS bagian backend. Walah. Jadi projectnya di project magangnya pakai TS gitu. Wow. Ya, ini salah satu ikhtiar ya, Rizky Ramadan yang butuh front end chat aku ya, tuh. Langsung mengeluarkan industri apakah pada pindah ke TS? Oh, di industri. Kalau
kebanyakan job ya. Kalau kebanyakan job saya kurang tahu. Udah banyak pakai TS apa enggak? Justru kalau tanya banyak pindah atau enggak, itu lebih cepat itu perpindahan kayak React gitu. Dia udah banyak sih yang pindah ke situ. Kalau TS-nya sendiri nggak tahu apakah banyak yang udah pindah ke TS, apakah masih banyak yang pakai JS only. Ya nggak terlalu ngulik, cuma udah lumayan sih yang kayak nge-add TypeScript optionally, you should know. Ini pertanyaan Gunawan gimana toh? Bisa mengatasi ukti? Enggak, I don't know. Gimana? Bisa mengatasi ukti gimana toh Gunawan? Tolong dijelaskan ya Gunawan. Pertanyaannya ini emang aneh-aneh ya. Oh, maksudnya ini PHP bahasa pemrograman sama PHP yang karakteristik manusia. Oke. Ngapain? Kan React dibanding Vue bang. Katanya React terlalu jadi kebanyakan React dibanding Vue. Katanya React terlalu bertele-tele. Jadi maksudnya ini React-nya itu bagus apa React-nya jelek? Saya lagi belajar React asal dengan Vue lebih ringkas. Oh, maksudnya banyak pakai React tapi bertele-tele. Terus itu mengapa banyak dipakai walaupun bertele-tele? Saya nggak pernah ngoding Vue, jadi saya kurang tahu perbandingannya gimana. Kalau ditanya terlalu bertele-tele, jadi saya nggak tahu perbanding gimana cara ngebandingin bertele-telenya. Apakah semua browser seperti ini? TypeScript compiled to JavaScript, maksudnya gimana? Iya, maksudnya konteksnya gimana nih? Wow, GG kering. Panjang bang codingannya katanya dibanding Vue dengan tag atau function yang mirip. Oh, maksudnya tadi lanjutan dari pertanyaan itu, kalau React itu lebih panjang codingannya dibanding Vue. Vue itu lebih ringkas gitu mungkin. Padahal tag sama functionnya mirip mungkin. Tapi belum pernah pakai Vue juga sih. Ngoding buat pemula belajar apa dulu? HTML CSS. Bagusnya HTML CSS dulu sih. Yang bisa kelihatan dulu. Udah pernah bikin project apa aja bang? Bisa cek di GitHub-nya ya, Mufid. Bertele-tele maksudnya setup-nya atau deklarasinya mungkin kebanyakan kali ya dibanding Vue dengan function yang sama atau gimana nggak tahu. Aku cuma kutip komen orang hehe. Oh. Kalau ditanya sebenarnya bertele-tele sih kalau dibanding Svelte. Nah, kalau perbandingannya Svelte baru benar. Nah, Svelte tinggal variabel aja, let aja. Nggak perlu use state. By the way, hello Sam. Hello Sams. Svelte detected. Iya, mana Sales Bun-nya? Sales Bun udah pindah lagi ya? Ini Sales Bun, enggak sih, ini salah satu teman saya. Sales Bun itu si Pau dulu, tapi nggak tahu kayaknya udah pindah lagi dia. Oh, udah pindah stack. Ya, kita sampai jam 10 aja kali ya, biar nggak kemalaman. Ayo, yang mau tanya, gas. Rame Bang di Unsri juga, ya belum rame, belum serame React lah, please. Kayak orang lihat sintaksnya, wow, tapi mau nyoba kayaknya belum ke tahap mau nyoba interested itu, makanya kenapa sebab belum serame React. Sekarang kegiatannya apa Bang Ahmad? Ini lagi sharing session. Tadi ngapain lagi ya, Bang? Benar itu Rizky Ramadan. Oh, saya mau bikin stack BESM, Boon Express, Svelte, MongoDB. Wih,
habis MERN terbitlah BSM. Apakah boleh review project itu yang dikerjain di sini? Ya, Mending kan desain ke ini aja, ke channel roasting. ya yang mau Kena review pedas kena tapi review bisa ke situ. ke situ. Apakah kedepannya React bakalan di-replace sama framework yang lebih ringkas kayak Vue dan Svelte? Kalau dalam waktu dekat, I don't think so. No. I don't think so. Oh, Kecuali nanti bakal ada kayak framework baru selain kayak sih Vue sama Svelte ya. I don't know. Nggak itu kayak nggak saya nggak berpikir bakal nge-replace ya. Tapi kayaknya mungkin in the future bakal ada framework selain dua itu yang ya. sehebat mereka berdua lah. Oh, Fajrul mau naik, ayo Jrul. Aku invite ya. Katanya mau naik jadi speaker. Nggak, saya malah nggak ngerti TS, serius. Masih? Sepuh merendah. Masih Fajrul. Bang, test yang dipakai sekarang apa? Tadi Next.js. Ini kayaknya pertanyaan yang banyak udah ditanyain. Iya, Next. Ya itu. Kita jawab lagi aja dah. Next.js, MongoDB. Tadi apa lagi ya? JS, MongoDB, intinya gitulah. Sama dua itu sih utamanya. TS bahasa pemrograman terbaik. Express udah jarang. Kalau udah ada Next.js, saya udah lepas dari Express. Udah sekalian backend. Ya, TS bahasa pemrograman terbaik change my mind ya. Ini udah kayak meme gitu kan. Ya. The best dibanding JS. Sama. Ini kalau dari Yakdan sendiri, apakah TS bahasa pemrograman terbaik? Atau saat ini mulai tergoyahkan oleh bahasa lain? Kalau terbaik ya, kalau terbaik tergantung konteks kayak matriksnya lah, kayak perbandingan apa. Kalau misalkan bagus untuk pemula, saya nominasikan Python. Kalau terbaik cara penggunaan sih belum ini, antara Golang atau TypeScript sih, antara dua itu. Oh iya, ralat ya, bukan meme tapi meme. Terbaik itu tergantung ada duitnya. Benar. Gak salah sih. Tergantung. Makanya masih banyak yang pakai PHP dengan bangga. Kenapa PHP nggak mati-mati ya? Karena ada duitnya. Ya sih. Python ramah pemula ya. Iya, betul. Saya belajar Python dikit aja langsung paham, alhamdulillah. Python lumayan sih anak belajar untuk belajar. Susah. TS TypeScript kayak bahasa sendiri, yoi. Yang mau tanya, gas saya. Kita tunggu sampai jam 10. Nggak suka ular, sukanya Java. Wih. Ya, udah terbiasa. Jawa. Jawa. Nggak suka ular, sukanya Jawa. Ya, siapa juga yang suka ular? Takut digigit. Guys, Python ada type hinting. Ada. Betul. But not that strict. Kayak JS doc malah jadinya. Aku mau jadi pawang ular Jawa. Hah? Python Java gitu? Yeah, what the hell is type hint? That is type, ya. Yeah.
Kalau cuma buat ngehin ya sama aja kayak JS Doc basically. Nggak ngeputus salah type. Malah cek step sebelum dia run sih, step yang bisa tahu dari linter atau lewat server biasanya. Terus si Fajrul jadi mau naik gak? Kalau mau naik sini join dulu. Ayo Fajrul, naik Fajrul. Angkat, ayo Fajrul join dulu. Python apa sih? Kalau Python ringkih, biasanya Jawa konteks SQL. Kecuali C++ sama Java baru udah lumayan lah, tapi nggak jago. Bang, minta rekomendasi setup Eslin. Assembly ngaut sih. Oh itu tuh ya, dan Bang minta rekomendasi setup Eslin. Rekomendasi setup Eslin ya, kalau saya sih yang masih rekomendasi setup Eslin ini apa? Mas itu konflik yang dinyalain apa aja gitu kan? Betul Bang, yang ringan. Ya ringan, oh Mas itu ringan kayak santuy. Kalau santuy saya nggak tahu. Kalau Mas itu kayak lintingnya itu nggak benar-benar ngehukum Anda ya. Saya nggak tahu. Karena saya sendiri lebih banyaknya Eslin-nya yang menghukum saya. Ikut Prettier. Saya nggak pernah pakai Prettier. Teman saya pernah pakai, cuma nggak terlalu ngikutin. Kenapa nggak pakai Prettier ya? Dan kayaknya mostly programmer sekarang tuh pasti kebanyakan pakai Prettier. Nggak tahu ya, lebih ke arah males belajarnya lagi aja sih. Nggak banyak sih yang dipelajarin, cuma Prettier otomatis. Tapi lebih suka benerin style kodenya sendiri gitu daripada pakai tool. Jarang lihat petani assembly user, iya dikit memang. Ini kita jam 10 end aja ya. Dan udah ada lagi guys pertanyaannya nih. Oh, ada lagi nggak tuh? Lagi mau end soalnya. Yo 4 menit lagi guys menuju closing. 3 ada yang sekarang. Ternak lele gak tuh? Assembly the best. Ya, bah. Tuh, assembly the best tuh. Yo, yang mau tanya lagi yo. Kalau di assembly itu harus allocate memori juga kayak DC apa enggak tuh kira-kira? The sense? Buat variabel aja perlu deklarasi memori lagi. Berarti skip dulu lah bahasa C aja yang lebih familiar sama manusia saya belum bisa. Ya Glenn rencananya mau belajar assembly? Enggak, Mas tuh pengennya C dulu sih, yang lebih ramah ke user. Cuma ternyata karena assembly itu jadi ya mendingan C dulu. C udah nice one tuh, C udah nice one. Ya, pengen belajar memory allocation. Dulu nggak pengen belajar memori, harus minimal sekali. Yo, yang mau tanya 2 menit lagi menuju closing. Yo. See you.
Iya, emang banyak program yang hebat tuh pasti pakai CPP atau enggak C. Kayak saya belum belajar. Fun fact, Astrobi robot NASA pakai CPP. Wow. Open source bro. Nah tuh, Contrib guys. Open source tuh. Contrib guys, readme doang nggak apa-apa. Yang penting masuk. Itu adalah tips dari Sensei. Iya. Waktu itu saya baca Sensei bilang gitu. Iya. Contribnya readme aja nggak apa-apa. Yang penting kan masuk. Yang penting ada tuh masuk kontributornya. Ya, 1 menit lagi menuju closing. Ayo yang mau tanya, guys. Gas. Hak NASA pakai HTML. Scratch sama App Inventor. Oke, udah jam 10 nih. Kita closing aja ya yang Dan ya. Udah deh. Oke semuanya. Udah jam 10 dan juga kayaknya udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Kita closing aja seri session ini. Sebelumnya terima kasih ya Dan udah berbagi ilmu dan menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Semoga apa yang disampaikan akan memberi manfaat ke pendengarnya dan ya. Makasih banyak ya dan juga makasih banyak nih buat teman-teman yang masih stay di sini. Ada Bukan Sarjana, Faizkan, FTA Game, Ibarat Kecoa, Walt, Yunawan, Hugo Derune, Wildan, Rauf, Lesiau, Renova, Wow, GG, Imam, AVK, Help Read Me. Thank you so much. Udah join ya. Join lagi nih di next season, sharing session. Kita bakalan belajar Laravel. Oke. Sekali lagi, thank you so much. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.